A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat tayangan yang berikut ini. Penganiayaan terhadap pemilik warung kopi dan istrinya yang mengaku tengah hamil 9 bulan oleh seorang anggota Satpol PP Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berbuntut panjang. Kini polisi mulai menyelidiki kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri tersebut yang dilakukan saat razia PPKM. Hingga Kamis sore, anggota Satpol PP berinisial MH masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Goa. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi yang terdiri dari Satgas PPKM dan 2 warga. Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang digunakan tersangka menganiaya korban sebagai barang bukti. Iya, buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah yang sedang menyaksikan hari ini ya. Sekarang ini kita berbicara situasi ini memang sulit. Tapi di setiap orang ini diharapkan untuk bisa yang namanya mengendalikan emosinya. Karena bicara masalah tentang situasi pandemi ini memberikan dampak yang kurang baik untuk semua tanpa terkecuali. Mau itu orang kecil, orang besar, semua sama mengalami kesulitan yang sama. Nah, emosi ini kadang-kadang bisa jadi tidak terkendali nih ya. Dan ini bahaya banget karena bisa berdampak buruk bagi diri sendiri dan juga orang lain. Seperti sama-sama tadi kita sudah simak video yang kita saksikan sama-sama ya. Dan ini akhirnya merugikan semua. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang berbau tentang PPKM. Tapi PPKM-nya agak berbeda ya. PPKM yang kita bahas ini adalah tentang pengendalian perasaan ketika marah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya. Kalau bisa semuanya jangan sampai marah. Jadi benar-benar dikendalikan banget emosinya karena marah ini akan merugikan diri kita sendiri akhirnya. Ini langsung aja kita coba tanya sama guru kita Habib Usman. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih ada banyak pertanyaan nih ya. Sebenarnya kita bicara masalah tentang apakah hakikat marah di dalam Islam ini nih. Dan apakah Allah sudah menitipkan sifat ini kepada hambanya. Karena kalau kita bicara masalah tentang marah, marah ini adalah fitrahnya manusia. Setiap manusia ini pasti punya rasa emosi gitu loh. Dan bagaimana cara mengendalikannya, mohon izin. Tafadhol penjelasannya Bib. Afwan, Kang Fadli, Mas Fadli, Siap. Afwan, Mas Ustadz Blangkon Loreng. Afwan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang insyaallah pada hari ini kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita yang insya Allah bisa diamalkan untuk dirinya, Amin. suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keriduannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Marah atau al-ghadab bisa bermakna yakni yang pertama membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, atau dia kesal terhadap sesuatu menimbulkan sebuah ghadab, emosi, marah yang keluar pada diri dan jiwanya. Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa ghadab ini terjadi pada diri manusia dengan hal yang ada dalam tubuh kita. Yang sudah terjadi, yang sudah ada, yang fitrah sebagai seorang manusia mempunyai rasa marah. Contoh anak kecil. Anak kecil aja kalau kita ambil barangnya, kita ambil kuenya atau mainannya, dia pasti marah. Karena alami ya. Hakikat marah dalam Islam, marah menjadi 2 bagian. Yang pertama, marah yang terpuji. Marah yang baik, marah yang benar, bahkan marah yang wajib membela dirinya, membela kehormatannya. Ketika seseorang, dia berada di rumahnya sendirian, ada orang yang masuk untuk mengambil barangnya, untuk melakukan yang tidak baik, wajib bagi dirinya, membela dirinya, marah dengan emosionalnya,
dia keluarkan untuk apa? Mengusir orang tersebut. Oleh karena itu, marah yang terpuji ini menjaga kehormatannya, hartanya, agamanya, hak umum rame-rame misalkan diambil sama orang, disamperin, kenapa ini nggak boleh seperti ini, Anda zalim, Anda nggak boleh mengambil hak orang lain. Boleh, ini dilakukan dengan cara, dengan tujuan yang baik, yang ma'ruf. Atau menolong manusia yang lain. Contoh misalkan, ada manusia kesusahan, dijamret, dicopet atau diambil miliknya, kita bantu, kita kejar atau kita bantu untuk melaporkan ke pihak yang berwajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Boleh kita bantu. Oleh karena itu, marah terpuji, ada juga marah yang tidak terpuji. Yakni marah yang tercela ini yang tidak terpuji. Yang pertama, marah untuk membalaskan dendam seorang tersebut. Atau marah yang ketika dia lagi di jalan, dia nggak salah apa-apaan, misalkan disalib, dia emosional, nggak boleh. Marah seperti ini terjadi pada diri manusia yang menyebabkan bahaya bagi manusia tersebut. Emosional yang berlebihan, marah terhadap anaknya, marah terhadap istrinya, marah terhadap suaminya ataupun juga. Atau yang tidak sebetulnya bukan jadi permasalahan, tapi dijadikan sebuah permasalahan. Ini yang nggak benar. Cuman gara-gara nggak dibeliin sesuatu ribut. Cuman gara-gara terlambat dikit marah. Cuman gara-gara hal yang sepele, akhirnya terjadi sebuah percekcokan, masalah yang lalu dikeluarin abis-abisan, ributnya jadi besar. Ini yang nggak boleh. Kalau ditanya marah ini sifat yang alami gak sih? Ini sifat yang lumrah, yang alami. Yang terjadi pada manusia dan siapapun manusia pasti akan mengalami yang rasanya Masya marah. Allah. Jadi bicara masalah marah ini sebenarnya fitrahnya manusia ini pasti ada ya. Betul. Tapi marah ini dibagi dari dua kategori. Marah Betul. yang terpuji dan marah yang tidak terpuji. Betul. Nah ini yang harus diatur, harus dikendalikan marahnya. Masya Allah luar biasa. Jazakallah khairan kasiran Bib atas penjelasannya. Nah sekarang kita akan melihat kembali sebuah tayangan jamaah yang ada di rumah ya. Tentang pria yang marah karena semprot disinfektan. Ini dia tayangannya. Di Pasuruan, Jawa Timur, pria yang sempat viral gara-gara mengamuk pada petugas saat terkena semprotan disinfektan akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf warga perumahan Pesona Candi ini dilakukan pada Rabu sore. Ia mengaku khilaf. Iya, ini tadi yang kita bahas, bicara masalah tentang emosi. Yang pertama yang terpuji dan yang kedua yang tidak terpuji atau yang tidak baik. Kita masuk ke yang kedua dulu nih kayaknya nih, Masya Allah nih ya. Pas banget contohnya ada gitu ya. Jadi kita bicara masalah tentang tadi yang kita sama-sama simak di video tadi, ada seorang pria tersebut mengaku khilaf saat marah nih. Pertanyaannya sekarang, kenapa rasa marah dan emosi ini membawa seseorang ini terhadap yang namanya kehancuran? Dan ini akan dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Belangkon Loreng. Tafadhol guruku. Siap. Terima kasih. Siap. Mohon izin para guru-guru, Habib Usman, Tafadhol Ustadz Ustadz Belangkon Loreng, Masya Allah. Syam, yang insya Allah mugi-mugi senantiasa mendapatkan rahmat Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jamaah, Yeay. jamaah, jamaah. Lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mujtaba wal muqtafa amma ba'du. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita membahas sebuah tema yang luar biasa inggih menika PPKM. Tapi PPKM ini singkatanipun pengendalian perasaan ketika marah. Wah, luar biasa ini. Langsung kita membahas bagaimana seseorang ketika emosi, nalikane marah, nalikane tenggeriku meletup-letup amarahnya, kok bisa terjadi kehancuran. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis ada seorang sahabat, ada seorang rajul bertanya, qala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang rajul tanya kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah." Kanjeng Nabi, mohon saya diberikan wasiat. Berikan nasihat dan wasiat ya Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, "La taghdab." Awakmu aja muring-muringan. Kamu jangan suka marah, jangan gampang marah. Kemudian setelah kalimat yang disampaikan atau wasiat yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajul ini fakafarat, berpikir-pikir, tenggeriku merenungkan apa yang pernah yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat la taghdab, awakmu aja gampang muring-muring, awakmu jangan gampang marah.
ternyata setelah dipikir-pikir, kemudian di dalam hadis itu diterangkan bahwa faidzal ghadaba yajma'u syarru kullah. Kalau seseorang itu sudah mengumpulkan marahnya, sudah terkumpul marah, maka terkumpul pula yaitu berbagai macam kerusakan dan kehancuran. Jamaah, jamaah. Loh kok saged ngoten? Lho nggih. Kalau orang itu sudah marah, maka tidak akan terkendali emosinya dan yang terjadi akan kehancuran. Contoh, suami istri. Oh, suami istri. Suami istri gampang-gampangan. Paling dekat Ya, nih. paling gampang. Suaminya marah Betul. ke istrinya. Iya. Di depannya ada piring. Wah, Nah, karena marah maka Mas Fadli yang terbang apa? piring. Piring. Wah, ini bukan sulap ya, Nah, tapi bukan. piring bisa terbang itu. Tapi kalau ya di depannya ada tongkat, Nah, iya jangan. nanti tongkatnya yang Terbang. terbang. Kalau di depannya ada gelas, gelasnya yang Gelas terbang. Masih gelas terbang, piring terbang itu saja sudah membuat kerusakan. Ngapunten, Betul. jangan sampai kepala jadi terbang. Nauzubillah min Nah dzalik. ini ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kehancuran kerusakan itu bisa disebabkan karena emosi, karena marah yang tidak terkontrol. Jangan sampai salah-salah lagi nih. Jadi harus punya kontrol yang bagus, yaitu emosionalnya harus dikendalikan. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang disampaikan Rasulullah SAW, ketika seseorang marah maka yajma'u syarru kulluh, akan terkumpul kejelekan-kejelekan dan Nauzubillah min kerusakan. dzalik. Jadi memang kalau suami istri berantem ini jarang ada duit terbang ya. Yang terbang itu biasanya piring. Tadi Habib gelas. pengennya duit, Habib Hah? tadi pengennya duit. Kalau Habib maunya duit terbang. Dia aneh bilang di belakang. Kalau ada duit Masya di Allah. depan nggak mungkin dilempar kan? Nah, kalau duit terbang orang berantem melulu katanya. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita ya Ustadz Blangkon Loreng mengenai rasa marah dan emosi ini yang bisa membawa kehancuran pada diri kita. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih ya. Berbicara mengapa setan nih seneng banget nih. Sangat senang, sangat bahagia ketika seseorang ini meluapkan emosinya. Sampai tadi yang gak kekontrol tadi itu. Biasanya orang yang namanya emosi kalau udah meluap-luap, itu kata-kata ajaib semuanya keluar. Ya, mulai dari kebun binatang semua segala macam keluar. Nah ini kita minta penjelasannya kenapa nih setan senang banget, mohon izin. Tafadhol guru kita Ustadz Syam. Tapi guruku Habib Utsman, UBL, Ustadz Blangkon Siap, Loreng, siap. serta Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kenapa syaitan sangat menyenangi ketika seorang manusia marah, ketika seorang tersulut emosinya sehingga tidak bisa lagi mengendalikan apa yang bisa menjadi kejahatan baginya. Yang pertama, karena menahan amarah itu bagian daripada ketakwaan. Dan setan menghalang-halangi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah tujuannya. Ya Allah, panjangkan usiaku, kata setan. Baiklah ya Allah, kalau aku memang harus terusir dari surga ini. Kalau memang aku harus dilaknat olehmu ya Allah. Akan tetapi aku mau permohonan satu. Panjangkan umurku seusia dengan dunia. Agar aku bisa menggoda manusia, menghalang-halanginya dalam ketaatan. Subhanallah. Maka menahan amarah adalah bentuk ketaatan. Berarti kalau kita yakni membuka diri untuk marah, berarti kita sedang tidak yang namanya dalam ketaatan atau dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan senang. Setan kan hobinya menghalang-halangi orang dalam ketaatan, hobinya menghalang-halangi dalam ibadah dalam Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, setan sangat tidak menyukainya. Yang kedua, pernah ditanyakan dalam riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan marah ini dari apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan marah itu dari api.
Makanya kalau orang lagi marah disuruh bercermin itu memang terlihat dari ekspresi wajahnya, ekspresi yang sangat buruk. Dan dia akan malu sendiri ketika marah. Kenapa? Karena api itu akan membara di dalam dirinya dan itu yang membuat raut wajahnya menjadi merah. Memerah raut wajahnya dan setan sangat menyenangi hal tersebut. Yang ketiga, Nabi SAW mengingatkan kita agar ketika marah dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Dalam keadaan berbaring maka engkau bangunlah untuk berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena ternyata ketika seseorang dalam keadaan tersulut emosinya, ibadahnya pun akan terhalang-halangi. Ketika seseorang yang namanya dalam keadaan marah mengingat Allah pun akan terhalangi. Al-Quran mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kira-kira di antara kita nih, jujur aja ya dalam hati nih jawab nih masing-masing jamaah. Kalau lagi marah bisa ngingat Allah nggak? Jarang-jarang. Biasanya kalau udah turun amarahnya baru dia, astagfirullah, kenapa ya tadi saya marah? Astagfirullah, kenapa ya saya? Justru Allah menginginkan kita mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dengan saat keadaan apapun. Makanya Nabi perintahkan kita. Setan senang kalau kita nggak ingat Allah. Makanya yang mengingat Allah hanya yang sedang tenang hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Begitupun sebaliknya. Dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tidak tenang, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya jadi kalau kita bicara masalah tentang orang yang lagi marah sambil berdiri, ini duduk. Iya. Ya. Duduk masih marah berbaring. Iya. Berbaring masih marah ambil wudhu sholat 2 rakaat. Betul. Kalau masih marah juga berarti dia setannya katanya. Jadi emang harus disuruh ingat Allah gitu. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan nih. Kenapa sih orang ini sering lepas kendali saat dia marah? Ya kan? Sebenarnya apa sih? Atau mungkin ada nggak sih hal-hal yang menyebabkan seseorang ini bisa lepas kendali saat mereka marah? Mohon izin UBL penjelasannya. Menawi seseorang marah terus tenggeriku mboten saged lepas kendali atau tidak bisa mengendalikan diri niku kata sangat, Mas. Kata sangat. Kata sangat. Kata sangat. Kata sangat niku Artinya? nggih kata sangat memang kuwata hal-hal yang perlu dipun jelasaken tapi nek kula jelasaken sak menika waktunipun mboten wonten. Maaf guruku. Ya. Nipon Kalau wonten, bisa wonten. nggak di Nipon bahasa wonten. Indonesia? Ya nanti aja ya. Mangke, nanti aja. mangke. Nanti ya. Mangke Di bahasa mawon kula Indonesia jelasaken ini. malih nggih. Oke penjelasannya ya. Nggih, mangke. Allah ya Allah. Ya udah yang di rumahnya penasaran jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nonton.